Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Pada sehat ya? Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Aslam, hadir. Fatih, hadir. Hanin, hadir. Hisam, hadir. Zaidan, hadir. Alhamdulillah hadir semuanya. Coba, sekarang pelajaran apa ya? Ya, pendidikan agama Islam. Baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, coba lihat dulu mejanya. Lihat, sudah rapi atau belum? Rapikan dulu mejanya ya. Sudah? Ya, oke. Kemudian, lihat dulu pakaiannya. Kerudungnya sudah rapi atau belum? Nah, sudah. Ya. Hari ini kita akan membahas apa ya anak-anak? Ya, hari ini kita akan membahas pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ada yang tahu siapa Umar bin Abdul Aziz? Ya, Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu khalifah dari dinasti Umayyah. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu pola dari khalifahnya dinasti Umayyah. Nah, sekarang Ibu minta kepada kalian untuk membuat 6 kelompok. Di sini siswanya ada berapa? Ya, 24 ya. Berarti nanti satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, nanti berhadap-hadapan dengan teman depannya. Silahkan dibuat dulu kelompoknya ya. Sudah kelompoknya ya? Ya. Sekarang Ibu bagi materinya. Untuk yang sebelah sini depan itu berdiskusi mengenai pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz pada bidang agama. Kemudian yang belakang itu berdiskusi mengenai pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz pada bidang militer. Kemudian yang di sebelah sini tengah, ini depan, itu membahas mengenai pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz pada bidang ilmu pengetahuan. Tengah belakang, pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz pada bidang ekonomi. Ya. Terus yang sebelah sini itu diskusi mengenai pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz pada bidang sosial dan politik. Terus yang terakhir belakang sendiri itu membahas mengenai pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz pada bidang dakwah dan perluasan wilayah. Nah, sekarang Ibu beri waktu sekitar 10 menit ya untuk berdiskusi. Silahkan dimulai dari sekarang. Sudah diskusinya ya? Baik. Nah, sekarang Ibu minta urut ya dari kelompok 1 sampai 6 nanti maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Ya, silahkan. Tadi kan sudah dijelaskan oleh teman kalian. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan dan mengklarifikasi tadi yang sudah dibahas ya. Baik anak-anak, Ibu jelaskan ya. Yang pertama dari bidang agama dulu. Di sini ada berapa bidang? Ada berapa poin? Ya, ada 4 poin. Yang pertama apa? Yang pertama menghidupkan kembali ajaran agama Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, jadi khalifah ini menitik beratkan penghayatan agama
di kalangan rakyatnya yang telah lalai dengan kemewahan dunia. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini telah memerintahkan umatnya untuk apa? Untuk mendirikan sholat secara berjamaah dan menjadikan masjid-masjid sebagai tempat untuk mempelajari hukum Allah sebagaimana yang berlaku di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang kedua ada mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar. Nah, Khalifah ini sering mengumpulkan para ulama untuk membicarakan masalah-masalah agama. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini mengumpulkan para ahli fikih setiap malam. Jadi mereka itu selalu saling ingat memperingati gimana satu sama lain tentang mati dan hari kiamat. Kemudian mereka sama-sama menangis karena apa? Takut kepada azab Allah, seolah-olah ada jenazah di antara mereka. Kemudian poin yang ketiga, menerapkan hukum syariah Islam secara serius. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini menerapkan hukum Islam terhadap penduduk Hims yang meminta keadilan tentang apa? Terhadap tanah yang telah dirampas. Nah, kemudian Umar bin Abdul Aziz ini meminta penjelasan dari Abbas bin Walid. Kemudian dia memutuskan untuk mengembalikan tanah yang telah dirampas. Nah, kemudian yang terakhir ada apa? Pembukuan hadis. Ya, jadi beliau juga meriwayatkan hadis dari sejumlah tabi'in dan banyak pula ulama hadis yang meriwayatkan hadis dari beliau. Kemudian yang kedua ada bidang apa? Bidang pengetahuan. Di sini ada berapa poin? Ya, 2 poin. Yang pertama ada gerakan tarjamah. Ya, jadi beliau itu mengarahkan cendekiawan Islam supaya apa? Supaya menerjemahkan buku-buku kedokteran dan berbagai bidang ilmu. Kemudian yang kedua, poin kedua, pemindahan sekolah kedokteran. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini memindahkan sekolah kedokteran yang ada di Mesir ke mana? Turki. Nah, ya, terus yang ketiga ada bidang sosial dan politik. Di sini ada 6 poin ya. Yang pertama, beliau itu menerapkan politik yang adil. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini menerapkan politik yang menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan di atas segalanya. Jadi beliau itu tidak membedakan antara muslim Arab dan muslim non Arab, semua sama derajatnya, tidak membedakan ya. Kemudian yang poin kedua, membentuk tim monitor. Ya, jadi Khalifah ini membentuk tim monitor dan dikirim ke berbagai negara untuk melihat langsung cara kerja para gubernur dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Terus yang ketiga ada apa? Memecat pejabat yang tidak kompeten. Nah, Khalifah ini memecat para pegawai yang tidak layak dan tidak kompeten, juga memecat para pejabat yang menyelewengkan kekuasaannya. Kemudian yang keempat ada apa? Meniadakan pengawal pribadi. Jadi Khalifah ini menghapuskan pengawal pribadi. Karena apa? Beliau itu bebas bergaul dan dengan rakyat tanpa pembatas. Jadi tidak seperti Khalifah dahulu yang mempunyai pengawal pribadi. Terus yang kelima ada apa? Menghapus kelas-kelas sosial antara muslim Arab dan non Arab. Jadi pada khalifah sebelumnya itu terjadi perbedaan kelas antara muslim Arab dan non Arab. Kemudian yang terakhir ada apa? Menghidupkan kerukunan dan toleransi beragama. Jadi khalifah sebelumnya itu kerukunan dan toleransi itu berjalan dengan baik, tapi masih sedikit kebijakan yang berpihak kepada non muslim. Kemudian yang keempat ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi di sini ada 7. Yang pertama itu mengurangi beban pajak. Kemudian yang kedua itu ada membuat aturan mengenai timbangan dan takaran. Terus yang ketiga menghapus sistem kerja paksa. Terus yang keempat ini ada memperbaiki tanah pertanian, irigasi. Terus
pengairan sumur-sumur dan pembangunan jalan raya. Terus yang selanjutnya ada menyantuni fakir miskin dan yatim. Terus yang selanjutnya ada menitik beratkan pada pelayanan terhadap rakyat miskin. Dan yang terakhir ada menaikkan gaji buruh sehingga ada yang setara dengan gaji pegawai kerajaan. Kemudian di sini ada bidang militer. Di sini ada satu poin ya. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini kurang menaruh perhatian untuk membangun angkatan perang yang tangguh. Jadi beliau itu lebih mengutamakan urusan dalam negeri, yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang terakhir ada bidang dakwah dan perluasan wilayah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu menghapus kebiasaan mencela Ali bin Abi Thalib dan keluarganya dalam khutbah setiap sholat Jumat. Jadi kebiasaan yang tidak baik itu ia ganti dengan pembacaan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90. Kemudian poin yang kedua, beliau mengirim 10 orang pakar hukum Islam ke Afrika Utara untuk mengajak mereka kepada Islam. Terus yang terakhir ada menghapus bayaran jizyah yang dikenakan kepada orang yang bukan Islam dengan harapan ramai yang akan memeluk Islam. Jadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, dinasti Bani Umayyah itu semakin kuat, tidak ada pemberontakan, berkurang tindakan penyelewengan. Begitu. Baik anak-anak, itu tadi 6 bidang dari pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang telah Ibu paparkan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada? Oh, tidak. Baik. Selanjutnya coba ya kita mengulas kembali materi yang tadi ya. Nah, tadi ada berapa bidang? 6. Yang pertama bidang apa? Agama ya. Yang kedua bidang militer. Kemudian ada bidang apa? Sosial dan politik. Kemudian ada bidang ekonomi. Kemudian ada bidang ilmu pengetahuan, dan yang terakhir ada bidang dakwah dan perluasan wilayah. Nah, tadi kan di bidang agama itu ada berapa poin? Ya, ada 4 poin. Kemudian di bidang militer itu ada berapa poin? 1. Nah, di bidang militer itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini lebih memperhatikan apa? Ya, betul sekali. Lebih memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian, yang selanjutnya bidang sosial dan politik. Itu ada berapa? Ya, betul, ada 6. Nah, di bidang sosial dan politik, beliau itu sangat menjunjung apa? Ya, menjunjung kebenaran dan keadilan. Oke. Selanjutnya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi tadi ada berapa poin? Ya, ada 7 poin. Nah, beliau itu membeda-bedakan antara Muslim Arab dengan Muslim non-Arab atau tidak? Tidak ya. Iya, beliau itu tidak membeda-bedakan. Kemudian pada bidang ilmu pengetahuan tadi ada berapa poin? Ya, 2 poin. Yang pertama ada apa? Tarjamah. Kemudian yang kedua, pemindahan sekolah kedokteran. Dari mana? Dari Mesir ke Turki. Baik. Terus selanjutnya bidang yang terakhir, sosial dan politik. Tadi ada berapa bidang? Ya, ada 3. Beliau mengirimkan pakar hukum Islam berapa orang? Ya, 10 orang. Kemana? Afrika. Afrikanya sebelah mana? Utara. Pintar. Baik, kita kan tadi sudah membahas 6 bidang dari pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya Ibu minta kepada kalian
untuk membuat soal di rumah ya. Jadi satu bidang itu satu soal. Nanti setiap anak berarti membuat 6 soal. Nah, minggu depan dikumpulkan. Nanti kita akan tukeran soal ya. Ya, mudeng sampai sini ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini waktunya telah habis ya. Semoga apa yang tadi sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Nah, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.